Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang aqsamul bai', macam-macam jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang itu sangat banyak bentuknya dan itu bisa dilihat dari banyak sisi. Sehingga para ulama kita membagi jual beli ini menjadi beberapa macam. Tergantung dari sisi apa ia melihat jual beli tersebut. Di antaranya adalah min haitsu naw'il 'iwad. Jual beli ditinjau dari barang atau dari macam barang yang ditukarkan. Nah, dari sisi ini para ulama membagi jual beli menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan bai'ul ain. Apa makna bai'ul ain? Bai'ul ain itu adalah menjual suatu barang yang barangnya sudah ditentukan. Seperti misalnya saya katakan saya jual HP yang ada di tangan saya ini. Di sini HP-nya sudah saya tentukan. Maka ini disebut dengan bai'ul ain. Pada bai'ul ain ini, ya, penukar dari barang yang sudah kita tentukan itu bisa beragam bentuknya. Sehingga bai'ul ain ini bisa bentuknya bai'ul ain bil ain. Contohnya seperti apa? Misalnya saya katakan, saya jual HP yang ada di tangan saya ini dengan uang 1 juta yang ada di tangan kamu. Maka di sini kedua barangnya ditentukan. HP-nya sudah ditentukan dan uangnya juga ditentukan, yakni uang yang ada di tangannya. Ini disebut dengan bai'ul ain bil ain. Kemudian bisa saja bentuknya adalah bai'ul ain bid dain. Ya, menjual suatu barang yang sudah ditentukan dengan barang yang hanya disebutkan sifatnya. Seperti apa contohnya? Misalnya saya katakan, saya jual HP yang ada di tangan saya ini dengan harga 1 juta. Nah, di sini HP-nya ditentukan, tetapi uangnya itu tidak ditentukan, hanya disebutkan nominalnya. Maka orang tersebut bisa saja dia mengambil 1 juta dari uang yang ada di kantongnya, atau uang 1 juta dari tasnya, atau dari yang lainnya. Maka ini disebut dengan bai'ul ain bid dain. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah bai'ul ain bil manfaah. Ya, menjual suatu barang yang sudah ditentukan barangnya dengan suatu manfaat. Contohnya seperti apa? Misalnya saya katakan, saya jual HP yang ada di tangan saya ini dengan suatu manfaat berupa bolehnya antum lewat dari pekarangan saya. Maka di sini satu barangnya, yakni HP di sini sudah ditentukan. Kemudian penukarnya atau harganya itu adalah berupa manfaat, yakni bolehnya seseorang lewat dari pekarangan rumah saya. Maka ini disebut dengan bai'ul ain bil manfaah. Kemudian macam yang kedua dari jual beli ditinjau dari macam barang yang ditukarkan, disebut dengan bai'ud dain. Apa makna bai'ud dain? Bai'ud dain itu adalah bai'us syai' al-mausuf fi dhimmah. Jual beli suatu barang yang sifatnya disebutkan, namun barangnya berupa tanggungan pada si penjual. Contohnya seperti apa? Misalnya saya katakan, saya jual mobil Toyota dengan keluaran ini dan seterusnya. Di sini saya tidak tentukan mobilnya yang mana, tetapi saya hanya menyebutkan sifatnya. Ini disebut dengan bai'u ad-dain. Nah, pada bai'ud dain ini bisa saja ditukarkan dengan sesuatu yang sudah ditentukan atau dengan yang lainnya. Sehingga bai'ud dain ini bisa bentuknya adalah bai'ud dain bil ain. Menjual sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya, namun barangnya itu berupa tanggungan pada si penjual, itu ditukar dengan suatu barang yang sudah ditentukan barangnya. Seperti apa contohnya? Misalnya saya katakan, saya jual
kambing dengan sifat, ya, atau saya jual kambing seperti ini kepada kamu dengan uang 1 juta yang ada di tangan kamu. Nah, di sini kambingnya itu, ya, tidak ditentukan, sifatnya adalah dain, tetapi uang 1 jutanya itu sudah ditentukan, yakni uang yang ada di tangan orang tersebut. Maka ini disebut dengan bai'ud dain bil ain. Kemudian bisa saja bai'ud dain ini bentuknya adalah bai'ud dain bid dain. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya saya jual kambing, yang sifatnya seperti ini, ya, dengan uang 1 juta. Nah, di sini kambingnya itu tidak saya tentukan, tetapi saya hanya menyebutkan sifatnya. Kemudian begitu pula dengan uang 1 jutanya. Di situ saya tidak menentukan, ya, saya tidak tentukan uangnya dari yang ada di kantongnya, ataukah yang ada di tangannya, ataukah yang ada di lain. Maka ini disebut dengan bai'ud dain bid dain. Kemudian bisa saja bai'ud dain itu bentuknya adalah bai'ud dain bil manfa'ah. Ya, menjual suatu barang yang disebutkan sifatnya, namun barangnya berupa tanggungan pada si penjual, ya, dijual dengan suatu manfaat. Contohnya seperti apa? Misalnya, ya, seseorang menyatakan, ya, saya jual kambing, yang sifatnya seperti ini, ya, dengan bolehnya kamu melewati, ya, pekarangan saya, ya, yang ada di samping rumah kamu. Nah, di sini, ya, kambingnya itu, ya, sifatnya dain, ya, hanya disebutkan sifatnya, ya, dan saya menukarkannya atau saya menjualnya dengan manfaat berupa bolehnya orang tersebut melewati pekarangan saya. Maka ini disebut dengan bai'ud dain bil manfa'ah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan bai'ul manfa'ah. Apa makna bai'ul manfa'ah? Bai'ul manfa'ah adalah bai'ul syai' alladhi fihi manfa'atun mubahah. Ya, menjual sesuatu yang sesuatu tersebut memiliki manfaat atau bisa diambil manfaatnya dan itu dibolehkan. Seperti apa contohnya? Misalnya kayak tadi, ya, saya bilang saya jual ya, manfaat, ya, bolehnya kamu lewat dari pekarangan saya ini, ya. Nah, di sini apa? Apakah kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut ketika kita menjual dengan manfaat ini? Tidak, kita tidak memberikan dia sesuatu. Tetapi apa yang dia bisa ambil, ya, orang tersebut apa yang bisa dia dapatkan? Dia bisa mendapatkan manfaat berupa bolehnya dia lewat dari pekarangan kita. Nah, dalam konteks, ya, saat ini, ya, bisa saja bentuk bai'ul manfa'ah ini adalah menjual merek dagang atau menjual hak cipta. Ya, di mana ketika seseorang menjual hak ciptanya, maka, ya, dia tidak memberikan sesuatu kepada orang tersebut, ya. Akan tetapi yang didapatkan oleh orang tersebut adalah dia bisa mengambil manfaat dari hak ciptanya orang tersebut. Nah, bai'ul manfa'ah di sini bisa bentuknya berupa bai'ul manfa'ah bil ain, ya. Menjual suatu manfaat dengan barang yang sudah ditentukan. Seperti misalnya saya katakan, ya, saya jual, ya, atau saya bolehkan kamu lewat dari pekarangan saya ini dengan kamu memberikan, ya, 1 ekor kambingmu ini. Maka di sini, ya, apa yang saya berikan kepada orang tersebut, ya, saya memberikan berupa manfaat bolehnya ia lewat dari pekarangan saya. Kemudian, ya, orang tersebut, ya, di sini kambingnya ditentukan, ya, bentuknya adalah ain. Maka ini disebut dengan bai'ul manfa'ah bil ain.
Ya, menjual suatu manfaat dengan barang yang sudah ditentukan. Kemudian bisa bentuknya adalah bai'ul manfa'ah bid-dain. Ya, menjual suatu manfaat dengan ya barang yang disebutkan ya sifatnya, namun itu hanya berupa tanggungan pada seseorang penjual. Contohnya seperti apa? Misalnya ya, ada seseorang yang menyatakan, saya bolehkan kamu lewat dari pekarangan saya ini ya dengan kamu memberikan saya uang sebanyak 1 juta. Nah, di sini yang saya berikan kepada orang tersebut apa? Manfaat bolehnya ia lewat dari pekarangan saya. Dan apa di sini, apakah saya tentukan uang 1 jutanya? Enggak. Ya, uang 1 jutanya tersebut bisa saja dia ambil dari rumahnya, atau bisa saja dia tarik dari ATM dan seterusnya. Jadi uangnya di situ tidak saya tentukan. Ya, dia boleh mengambil dari mana saja. Kemudian bisa saja bai'ul manfa'ah di sini bentuknya adalah bai'ul manfa'ah bil manfa'ah. Ya, menjual suatu manfaat atau menukar suatu manfaat dengan manfaat yang lainnya. Seperti apa contohnya? Misalnya saya katakan kepada tetangga saya, ya, saya bolehkan kamu lewat dari pekarangan saya ini dengan syarat kamu membolehkan saya lewat dari pekarangan kamu juga. Nah, maka di sini ya, apa yang saya berikan kepada tetangga saya dan tetangga saya dia berikan kepada saya, sama-sama memberikan manfaat. Saya membolehkan ya dia lewat dari pekarangan saya dan dia membolehkan saya lewat di pekarangannya. Maka di sini ya terjadi akad tukar menukar atau akad jual beli, tetapi bentuknya adalah ya menukar manfaat dengan suatu manfaat yang lain. Nah, akan tetapi yang perlu dicatat di sini adalah pada masalah bai'ud dain. Ya, yushtarat fi bai'id dain bid-dain qabdu ahadil iwadain. Ya, pada akad bai'ud dain bid-dain itu dipersyaratkan satu hal. Apa itu? Qabdu ahadil iwadain. Yani hendaknya salah satu dari barang yang ditukarkan yang berupa dain ya, dengan dain tersebut harus salah satunya diserah terimakan pada majelis akad. Seperti misalnya sekarang saya bilang saya jual kepada kamu kambing ya, sifatnya seperti ini dengan uang sebanyak 1 juta. Nah, di sini ya, jual beli ini akan menjadi sah kalau kita bisa menyerahkan salah satu di antara dua hal tadi, kambing dengan atau uang 1 jutanya. Tetapi kalau dua-duanya ditunda pemberiannya, misalnya ya si pemilik kambing ini akan memberikannya ya 1 minggu ke depan, dan orang ya orang yang membeli tersebut akan memberikan uangnya yang 1 juta tersebut ya 1 bulan ke depan. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dilakukan. Nah, agar sah jual belinya, dia harus menyerahkan salah satunya. Misalnya, ya, orang yang memiliki kambing tersebut menyerahkan kambingnya dan uangnya, uang 1 jutanya bisa saja belakangan. Itu tidak jadi masalah. Atau sebaliknya, ya. Orang tersebut menyerahkan uangnya 1 juta, ya, sementara kambingnya akan diberikan ya 1 minggu ke depan. Nah, kalau bisa dilakukan ini, ya salah satu dari dua alat tukar menukar tersebut bisa diserahkan pada majelis akad tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau sama-sama ditunda, maka akad jual belinya tersebut tidak sah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.